Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inayatullah, NIM 1B 019071 dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum percobaan 1 pengukuran besaran listrik mata kuliah PBL. Nah, yang pertama itu di poin A kita masuk ke tujuan praktikum, di mana yang pertama itu mengetahui pengaruh batas ukur terhadap hasil pengukuran tegangan dan arus. Yang kedua, dapat mempergunakan alat ukur ampermeter dan voltmeter dengan benar. Nah, poin B, dasar teori. Yang pertama, alat ukur. Di sini saya akan menjelaskan pengukuran dulu. Pengukuran adalah suatu pembandingan antara suatu besaran dengan besaran yang lain yang sejenis secara eksperimen, dan salah satu besaran dianggap sebagai standar. Sebagai perbandingan, digunakan suatu alat bantu atau alat ukur ini yang sudah dikalibrasi. Nah, yang kedua itu ada macam-macam alat ukur. Yang pertama ada termokopel bagian A. Di sini sudah ada rangkaian termokopel saya sediakan. Nah, termokopel itu adalah jenis sensor suhu yang digunakan untuk mengukur suhu melalui dua jenis logam konduktor berbeda yang digabung pada ujungnya sehingga menimbulkan efek termoelektrik. Nah, prinsip kerja dari termokopel ini adalah ketika kedua persimpangan atau junction memiliki suhu yang sama, maka tegangan listrik yang melalui dua persimpangan disebut adalah 0 atau V sama dengan V2. Selanjutnya, yang kedua itu, atau poin B, ada alat ukur ampermeter. Nah, alat ukur ampermeter ini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui besarnya arus atau aliran listrik, baik berupa arus yang diproduksi mesin pembangkit atau arus yang didistribusikan ke jaringan distribusi. Di sini dapat kita lihat rangkaian dari ampermeter ini, alat ukur ampermeter ini. Nah, poin yang C atau poin yang ketiga itu adalah voltmeter. Voltmeter ini adalah alat yang digunakan untuk mengetahui besarnya tegangan. Cara penyambungan voltmeter ini menghubungkan paralel dengan sumber daya listrik. Nah, prinsip kerja dari voltmeter ini sendiri, voltmeter harus dihubungkan secara paralel dengan rangkaian yang akan diukur karena mempunyai tahanan dalam RA yang besar. Masuk ke poin D, yaitu kumparan putar. Nah, alat ukur kumparan putar ini sendiri adalah alat ukur yang bekerja atas dasar prinsip kumparan listrik yang ditempatkan dalam magnet permanen. Alat ukur jenis ini tidak terpengaruh magnet luar karena telah memiliki medan magnet yang kuat terbuat dari logam yang berbentuk U. Nah, prinsip kerja dari alat ukur kumparan putar ini adalah menggunakan dasar percobaan Lorentz yang menyatakan bahwa jika sebatang penghantar dialiri arus listrik yang berada dalam medan magnet, maka pada kawat penghantar tersebut akan timbul gaya. Gaya yang timbul disebut gaya Lorentz. Nah, masuk ke poin E, yaitu alat ukur besi putar. Alat ukur besi putar adalah alat ukur yang sederhana dan kuat. Alat ukur ini biasanya digunakan sebagai alat ukur arus dan tegangan pada jaringan distribusi. Ini adalah bentuk konstruksi dari alat ukur besi putar itu sendiri. Selanjutnya kita masuk kepada prinsip kerja dari alat ukur besi putar. Nah, prinsip kerjanya adalah bila kumparan pada alat tersebut dialiri arus, maka besi akan diam dan besi putar akan bersifat menjadi magnet. Kedua besi ini terletak dalam lingkup medan magnet yang sama, maka kutub-kutub yang terjadi akan mempunyai polaritas yang sama.
Nah, selanjutnya poin ketiga, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu batas ukur. Batas ukur ini sendiri adalah batas nilai maksimum yang dapat dibaca oleh suatu alat ukur. Jika nilai yang diukur melebihi batas ukur yang dimiliki alat tersebut, maka dapat berpotensi merusak alat ukur karena beban yang diukur itu lebih dari kapasitas batas ukur. Kita masuk ke poin terakhir, yaitu regresi linear. Regresi linear ini, analisa regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen X dengan variabel independen Y. Analisa ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel dari dependen mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, setelah kita melakukan praktikum atau melaksanakan praktikum, saya dan kelompok saya mendapat dua kesimpulan yang kita ambil kesimpulan sesuai dengan tujuan dari praktikum. Nah, kesimpulan yang pertama, pada rangkaian pengukuran menggunakan alat ukuran per meter didapatkan bahwa besar beban berbanding lurus dengan kuat arusnya sesuai dengan persamaan P sama dengan F kali I. Nah, jika beban yang digunakan semakin besar, maka semakin besar pula arus yang terukur di masing-masing batas ukur. Kesimpulan yang kedua, pada pengukuran tegangan listrik dengan voltmeter dapat disimpulkan bahwa besar beban tidak dipengaruhi tegangan yang terukur. Sedangkan ketika bebannya semakin bertambah, maka nilai arusnya juga semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan persamaan P sama dengan F kali I. Besar daya berbanding lurus dengan arus sementara tegangannya tetap konstan. Nah, saya ucapkan terima kasih karena telah menyaksikan video presentasi praktikum percobaan 1 mata kuliah PBL pengukuran besar listrik. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf. Bila kita wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.